Kata sepupunya, ya wahai fulan, majikan dari Salman, mudah-mudahan Allah memerangi Bani Qailah, yaitu orang-orang Ansar. Demi Allah, saat ini mereka tengah berkumpul di negeri Kuba, di Masjid Kuba, di sebuah tempat namanya Kuba, menanti kedatangan seseorang yang datang dari kota Makkah. Mereka yakin dia adalah seorang nabi. Qal falamma sami'tuha aqadatni al-urwa hatta dhanantu ta'affutu 'ala sayyidi. Kata Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu, ketika aku dengar langsung berita itu, aku pun bergetar hingga aku yakin akan jatuh menimpa majikanku yang ada di bawah. Karena begitu kaget, bercampur dengan bahagia dan kegembiraan. Inilah saat-saat yang dinanti oleh Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu. Perjuangan beliau selama ini, penderitaan dan pengorbanan yang tidak mungkin terkira, pedihnya akhirnya ditutup dengan sebuah berita yang menggembirakan, kedatangan seorang nabi, Rasulullah alaihi salatu wassalam. Qala wa nazaltu 'ala an-nakhlah faj'altu aqulu li ibni 'ammihi dhalik, madza taqul, madza taqul. Akhirnya aku pun segera turun dari pohon kurma. Aku segera menghadap kepada sepupu dia yang datang dari kota Madinah. Aku bertanya, madza taqul, madza taqul. Apa yang kau katakan tadi? Apa yang kau katakan tadi? Posisi Salman Al-Farisi sebagai seorang budak dilupakan oleh beliau. Dianggap satu hal ini dianggap satu hal yang tercela, berbicara di hadapan majikannya sendiri, seorang budak. Tetapi ini semua dilupakan oleh Salman Al-Farisi hanya untuk menenangkan hati dari sebuah berita yang selama ini dinanti. Qala faghadiba sayyidi talaka man lakmatan syadidah. Kemudian majikanku marah, aku pun ditampar dengan sebuah tamparan yang cukup keras. Tsumma qala ma laka wa li hadha aqbil ala amalik. Majikanku bertanya, apa hubunganmu dengan berita seperti ini? Cepat kembali kepada pekerjaanmu. Qala qultu la syai', innama urid an astathbita amma qala. Tidak ada satu hal dan tidak ada satu masalah. Saya hanya ingin mencari kebenaran berita dari yang dia sampaikan. Subhanallah, hanya untuk mendapatkan sebuah informasi, hanya untuk mendapatkan sebuah berita tentang kebenaran, al-haq, hidayah dan ilmu, Salman Al-Farisi mendapatkan tamparan yang cukup keras. Qultu, kata Salman Al-Farisi, wa qad kana indi syai'un qad jama'tu. Selama ini aku telah mengumpulkan beberapa jenis makanan. Falamma amsaytu akhadtuhu thumma dhahabtu bihi ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa bi Quba. Setelah tiba petang hari, karena budak ketika petang hari telah diistirahatkan, aku pun mengambil makanan yang telah aku persiapkan. Aku bawa menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang di saat itu masih di Kuba. Fadakhaltu alaihi. Aku pun menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqultulah, aku katakan kepada dia, innahu qad balaghani annaka rajulun salih wa ma'aka ashabun laka ghuraba dzaw hajah wa hadha syai'un kana 'indi lis-sadaqah fara'aitukum ahaqqa bihi min ghairikum. Kata Salman, aku mendapatkan berita kepada Rasulullah, engkau adalah orang yang saleh, engkau bersama teman-temanmu yang jauh dari negeri sendiri, terasing, padahal mereka adalah orang-orang yang membutuhkan. Ini ada sejenis makanan telah aku kumpulkan untuk sedekah. Menurut penilaian saya, tidak ada orang yang lebih berhak selain kalian, kata Salman. Qala faqarrabtu ilaih. Lalu aku dekatkan makanan tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam bersabda kepada para sahabatnya, "Kulu, makan sedekah yang diberikan Salman ini." Wa amsaka yadah falam ya'kul. Beliau sendiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menahan diri, tidak ikut makan. Qala faqultu fi nafsi, hadhihi wahidah. Kata Salman Al-Farisi, aku berkata dalam diriku sendiri, satu tanda kenabian. Satu tanda kenabian.
ثم انصرفت عنه فجمعت شيئا وتحول Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Madinah. Kemudian aku pun tinggalkan mereka, kembali aku kumpulkan beberapa buah makanan. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berpindah ke kota Madinah, meninggalkan Quba. Thumma ji'tu bih faqultu, aku bawa makanan yang berikutnya. Aku sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni ra'aituka la ta'kulu shadaqah wa hadhihi hadiyatun akramtuka biha. Kata Salman, kemarin aku melihat engkau tidak makan sedekah, maka sebagai ganti ini adalah hadiah untukmu, untuk memuliakan dan menghormati engkau. Qala fa'akala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minha. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan dari hadiah tersebut. Wa amara ashabahu fa'akalu ma'ah. Nabi Muhammad memerintahkan para sahabatnya untuk makan dan beliau pun turut makan bersama sahabat. Faqultu fi nafsi hatani ithnatan. Kata Salman Al-Farisi, dalam hatiku aku katakan sudah dua tanda. Summa ji'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa bi Baqi'il Gharqad. Kemudian aku datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di saat itu beliau sedang berada di Baqi' Al-Gharqad, kuburan yang ada di kota Madinah. Wa qad taba'a janazatan min ashabihi alaihi shamlatan lah. Wa huwa jalisun fi ashabihi. Beliau sedang mengikuti jenazah salah seorang sahabatnya dan beliau menggunakan dua selendang yang ada di bahunya. Beliau saat itu tengah duduk di tengah-tengah sahabatnya. Fasallamtu alaihi, aku ucapkan salam. Tsumma istayartu anzuru ila dhahri. Kemudian aku pun berputar. Salman Al-Farisi mendatangi Rasulullah dari arah depan. Kemudian Salman Al-Farisi sengaja berputar berjalan untuk melihat di punggung beliau alaihi salatu wassalam. Hal aral khatam alladhi wasafa li sahibi. Apakah aku akan melihat tanda kenabian yang pernah diceritakan oleh temanku, yaitu pendeta di Amuriyah. Falamma ra'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istadartuhu arafa anni astaghbitu fi syai'in musifa li. Ketika Rasulullah melihat dan menyaksikan aku berputar ke belakang, maka Rasulullah paham bahwasanya aku berputar untuk mencari satu hal yang telah disifatkan sebelumnya untukku. Qala fa'alqa rida'ah an dhahri. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melemparkan selendangnya, melepas selendangnya an dhahri dari punggungnya. Fanawartu ila al-khatam fa'araftu. Kemudian aku melihat di tanda kenabian tersebut. Fa'araftu. Inilah tanda kenabian yang telah diceritakan oleh pendeta di Amuriyah. Fankabtu alaihi uqabbiluhu wa abki. Kata Salman, aku pun memeluk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku ciumi tubuh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam dan aku menangis. Subhanallah. Ayyuhal ikhwah, barakallahu fikum jami'an. Bagaimana perasaan bahagia yang akan dirasakan oleh seorang hamba setelah dia berjuang dan berusaha mencari kebenaran, mencari al-haq dan hidayah, berkorban untuk mencari ilmu, ketenangan hati. Semua jalan telah ditempuh. Puluhan tahun dirasakan oleh Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu. Betapa bahagianya hingga akhirnya kedua mata Salman Al-Farisi tidak kuasa untuk mencucurkan kedua air mata. Ayyuhal ikhwah, barakallahu fikum jami'an. Tentunya pun kita harus menangis bahagia ketika Allah Subhanahu wa taala telah mengenalkan manhaj salaf kepada kita. Sebuah manhaj yang membimbing kita untuk menjalani kehidupan dunia berdasarkan Al-Qur'an dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Sesungguhnya setiap orang yang bersungguh-sungguh untuk mencari kebenaran pasti dia akan dapatkan. Faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah membiarkan Salman Al-Farisi menangis, menciumi tubuh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Setelah
Beberapa saat kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tahawal, mari berpindah. Selesai, jangan lakukan itu lagi. Fatahawaltu, lalu aku pun berpindah. Faqasattu alaihi hadithi. Aku pun ceritakan kisahku kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kama haddatsuka ya Ibnu Abbas. Sebagaimana cerita ini aku sampaikan kepada kalian wahai Ibnu Abbas. Qala fa'jaba Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an yasma'a dzalika ashabuh. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menginginkan hal ini agar didengar oleh sahabatnya yang lain. Perjalanan Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu mencari hidayah